Kenapa? Itu udah sampai ke Luhut. Luhut pun udah kasih komentar gitu ya tentang omongan Ahok bahwa Jokowi nggak bisa kerja. Bahkan Hotman Paris sendiri pun sudah bilang, apa lu bilang katanya Jokowi nggak bisa kerja, bisa katanya gitu. Tuh mantan napi dijadiin eksekutif di Pertamina, itu kerja Jokowi katanya gitu. Kok nggak tahu balas budi katanya ya. Engkau nggak tahu balas budi katanya gitu. Ini Hotman Paris sendiri yang ngomong itu. Jadi ada benarnya juga sih gitu ya. Dan lagi kalau saya lihat ya, dia sebenarnya dia itu dimasukin kan sama Jokowi ke Pertamina. Artinya kan tugas negara untuk mengamankan uang negara di situ gitu. Artinya kan panggilan negara. Tetapi dia lebih membela tugas partai ketimbang tugas negara. Jadi dari penjara dia bisa karir politiknya bisa pulih kan gara-gara PDIP. Kalau terus dia lompat lagi dia membolui Bocuan, Cengli, Pak. Iya. Ya kan? Tapi dia, ya mestinya dia bisa menolak lah. Ini cuma tinggal 2 minggu lagi tuh terus semua. Ya kalau menolak itu memang dasar karakter dia, yang karakter dia memang begitu. Cuman intinya dia nggak lompat gitu loh, Pak. Dia walaupun udah bagaimana ya udah terlanjur di sini ya udah kita telan gitu loh. Tugasin ya udah dimakan. Cuman harusnya dia nggak usah terlalu banyak nyerang. Dia bisa mempromosikan Ganjar dengan cara yang lain daripada dia nyerang Prabowo sama Jokowi sama Gibran. Seharusnya kampanyenya dia itu jangan nyerang, intinya begitu loh. Kampanyenya dia itu angkat Ganjar aja sama Mahfud. Nih hebat nih Ganjar nih, hebat nih Mahfud. Jangan menjatuhkan Prabowo sama Jokowi sama Gibran gitu maksudnya. Kamu jual kecap PDI aja, ngapain kecap? Kamu jual kecap saja, betul. Ya jangan busuk-busukin orang lain. Kecapnya orang lain dijelekin, ngapain lu kecap PDI aja yang kamu jual, mestinya kan gitu. Iya. Pak Pol ini kok jadi malu nih, ada Cina yang goblok ini, kok jadi malu jadi Cina. Kelas atas, terima kasih. Jadi kok sambung dikit ya, aku sambung dikit. Tadi ini salah, kamu tuh bego, ngirim bukan 10.000, 9.999. Kamu lolos. Pinternya kurang 100, Pak Teddy. Iya Pak Adi, ya, amanah. Nggak boleh. Mantap. Karena ada aturannya Pak, kan 10.000 US Pak. Saya tahu Pak, itu dari tahun 90 Pak. Dari tahun 90. Pak ini Pak. Enggak, tadi tahun 90 ABN AMRO saja sama pokoknya bank-bank asing ya, ABN AMRO Citibank di Indonesia dulu saya kerja di bank asing ya, ABN AMRO, Deutsche Bank, Citibank itu sudah keluarin untuk pengeluaran luar negeri itu 100 juta atau 10.000. Zaman itu 100 juta, kalau rupiah 100 juta, kalau US 10.000. Terutama Pak ini Pak Pol sejak ini 911 itu. Nah, itu tambah diperketat lagi mungkin ya di Amerikanya. Iya, si Teddy aja yang bodoh kan 9.900. Harusnya kirimnya 9.900, kurangi 100 benar. Bego. Kalau 9.900 nggak apa-apa itu, nggak kena itu. Beneran nih, kita udah pernah nyoba soalnya. Jadi kita kasih saran ke customer itu kan ke nasabah. Dia kirim 100 juta, Pak, jangan 100 juta, Pak, kirimnya 99 juta saja. Iya, betul. Nah, terus kedua, Pak Paul, mengenai Ahok. Ahok ini dari dulu geblek nih orang. Ini orang macamnya kayak aku, ngomong dulu baru mikir. Terus dia ini keluar 2 minggu sebelum pemilihan, ngomong yang karu-karuan. Menyerang Pak. Jadi ini kita bukan lagi muji Amin, kita lagi ngomongin orang geblek ya. Enggak gini loh Pak. Ya. Jadi dia nyerang Jokowi. Kalau dia diem aja udah di BUMN terima duit, nanti kalau udah Prabowo menang. Ya pasti Prabowo jadi ini orang ini Prabowo ini bisa memaafkan dia keluar dari negeri. Iya, nih ada nih ya. Dia bisa angkat jadi KPK kan aman. Ini Ahok ini geblek, bener geblek. Tapi ya bottom line ya. Dua Pak Paul, mengenai Ahok. Ahok ini dari dulu geblek nih orang. Ini orang macamnya kayak aku, ngomong dulu baru mikir. Terus dia ini keluar 2 minggu sebelum pemilihan, ngomong yang karu-karuan. Menyerang Pak. Jadi ini kita bukan lagi muji Amin, kita lagi ngomongin orang geblek ya. Enggak gini loh Pak. Ya.
Jadi dia nyerang Jokowi. Kalau dia diem aja udah di BUMN terima duit, nanti kalau udah Prabowo menang, Ya pasti jadi Prabowo ini menteri. orang ini enggak, Prabowo ini bisa memaafkan dia keluar dari Iya, kerja. nih ada nih ya. Dia bisa angkat jadi KPK kan aman. Ini Ahok ini geblek, bener geblek. Tapi ya bottom line ya, Indonesia ini kalau tidak memisahkan agama dengan negara, ya separation church and state, nggak bakalan maju. Period. Kita ini ngomong apa aja udah. Ya, MUI harus dibubarkan, PGI pun harus dibubarkan, KTP itu harus dihapus. Menteri agama di seluruh dunia mana ada sih negara yang ada menteri agama? Di negara Islam pun nggak ada menteri agama. Itu aja deh, selama itu masih berjalannya. Ini ada lagi nih ya. Ya jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengungkap dirinya ditawari jabatan sebagai menteri oleh seseorang. Iming-iming jabatan menteri ini diakui Ahok akan diberikan padanya pada reshuffle menteri pada Maret 2024 lalu. Hanya saja, syaratnya Ahok harus meninggalkan PDI Perjuangan dan mendukung paslon 02. Hal ini disampaikan Ahok dalam diskusi di acara Eropa Bersatu Festival 3 Jari pada Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Melihat itu, Ahok menegaskan dirinya saat ini fight untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Hanya saja Ahok enggan menyebut siapa sosok yang menawarinya jabatan menteri sampai di Rut Pertamina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan Diiming-iming jabatan menteri dan dirut Pertamina asal Ahok Sama mau ini ya, dukung udah 02 dan tinggalkan PDIP. Mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Sama ini ya. Ya iya, nggak usah tinggalkan PDIP, lu tinggal aja di Pertamina sampai selesai pemilihan. Kita bikin balas Pak Teddy nih. Aduh, Tambahnya bikin balas Pak Teddy. penjelasannya itu yang itu dari adiknya itu, yang adiknya lawyer. Ya. Iya. Nah, itu. Jadi memang Kemudian ini dia juga gambar mengaku. disclaimer ya. Ini gambar Ya. disclaimer memang buat gosok si Pak Teddy. Dia kemudian kedua dia mau mengatakan petugas partai. Dia mengaku seperti Pak Tobing, di mana di dunia ini ada petugas partai. Iya, betul. Bagus kan, bagus. Nah, Kemudian dia jelaskan Tadi, oh ya saya mau bahas apakah dulu Pak Teddy yang Ganjar- Pak Tobing. iya, Pak Tobing Ganjar itu, gini Pak Teddy harus memaklumi Pak Tobing itu adalah sebagai normatif, bukan empirik. Oh iya, oke. Karena Paham, dia Pak. pengajar. Ya. Sementara dia pernah terjun masuk secara empirik dan dia babak belur. Waktu jadi nyalon jadi DPR sama nyalon jadi bupati. Iya, Ya kan? itu kekalahan. Karena dia tidak berpikir sebagaimana busuknya politikus. Iya. Jadi yang dia omongkan adalah normatif, yang benar begini. Tapi Ya. prakteknya bagaimana? Ada nggak bisa orang-orang. Dia sendiri mencoba mempraktekkan, nggak bisa. Dan dia tidak mau hanyut di dalam kebusukan itu, ya kan? Akhirnya dia nggak dapat apa-apa, karena dia mempertahankan jiwa Pancasilanya itu kan. Ya. Artinya justru yang harus dipertanyakan, apakah Pancasila ini bisa kita aplikasikan di negara yang biadab ini? Ya. Oh iya, itu bantengnya mau disembelih ya, Pastor ya. Ini habis apa namanya? Yang di Spanyol apa namanya? Saya jadi lupa lagi. Matador itu. Matador. Bantengnya teler. Saya pikir enggak, bantengnya udah 10 tahun pakai baju merah, nggak ganti-ganti nih Pastor. Bentar lagi kan mau Imlek. Jadi bantengnya mau ganti baju dari merah ke biru gitu. Seperti itu. Tapi ini lagi rame ya Pastor ya. Itu Ahok, dia ada klarifikasi bahwa omongan dia yang bilang bahwa Jokowi itu nggak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja. Tim ya. Katanya dia itu di ini dong katanya, jangan dipotong-potong video saya. Waduh, kok kayak Mahmud MD bilangnya begitu. Itu videonya dipotong katanya gitu. Kenapa? Itu udah sampai ke Luhut. Luhut pun udah kasih komentar gitu ya tentang omongan Ahok bahwa Jokowi nggak bisa kerja. Bahkan Hotman Paris sendiri pun sudah bilang, apa lu bilang katanya Jokowi nggak bisa kerja, bisa katanya gitu. Tuh mantan napi dijadiin eksekutif di Pertamina, itu kerja Jokowi katanya gitu. Kok nggak tahu balas budi katanya ya, engkau nggak tahu balas budi katanya gitu. Ini Hotman Paris sendiri yang ngomong itu. Jadi ada benarnya juga sih gitu ya.
Dan lagi kalau saya lihat ya, dia sebenarnya dia itu dimasukin kan sama Jokowi ke Pertamina. Artinya kan tugas negara untuk mengamankan uang negara di situ gitu. Artinya kan panggilan negara. Tetapi dia lebih membela tugas partai ketimbang tugas negara. Jadi jauh lebih penting tugas partai ketimbang Ya, tugas negara. itu Dan konflik paradigma itu nanti. ya, ini dibenarkan juga oleh Bambang Pacul. 3-4 hari lalu dia ada di itunya Deddy Corbuzier itu kan juga ditanya gitu. Jadi mau bela presiden atau bela partai? Tegak lurus partai, Bambang Pacul begitu bilang. Nah, waktu pencalonan Ahok di mana? Jakarta, waktu mau jadi gubernur itu kan kalah gitu ya. Itu Bambang Pacul ini sempat masuk rumah sakit, stres mikirin karena dia dikasih tugas juga buat memenangkan dia gitu. Jadi dia pasang ring katanya gitu di Jakarta. Nah, sekarang dia kan tugasnya di daerah pemenangan Jawa Tengah nih, Pastor. Si Bambang Pacul ini. Jadi dia bagaimanapun harus memenangkan Jawa Tengah ini buat Banteng, kubu Banteng. Nah, terus ditanya lagi kan gitu. Kalau kalah, ya saya siap-siap masuk rumah sakit lagi, pasang ring lagi katanya. Ngerti ya. Jadi, Kayaknya Damaris perlu bikin rumah sakit jiwa ya. banyak tuh Pastor. Damaris perlu bikin rumah sakit jiwa buat klinik jiwa lah setidak-tidaknya lah. Ini siap-siap ya untuk teman-teman kita yang pada nyalek, teman-teman kita ini kalau nanti pada ruwet nanti siap-siap masuk klinik jiwa. Ini ya Pastor ya lagi. Dan saya lihat juga ya sebagai Nasrani gitu ya. Dia tidak taat kepada pemerintah. Ya. Kan harusnya kan itu rakyat seperti begini, apakah dia menteri atau apalah gitu. Apalagi rakyat jelata, itu kan pemerintah. Pemerintah itu kan wakil dari Allah kan. Kira-kira gitu ya, Pastor ya, gitu. Ya. Kok ini dia tidak tunduk gitu loh. Jadi apa dia lupa? Karena dia sendiri itu Ahok itu rajin baca Bible ya, gitu. Sehari-hari maupun lagi di dalam penjara itu dia baca Bible itu rajin. Apakah ayat itu terlewat ataukah ini demi memenangkan 03 yang makin nyungsep? Jadi ada arogansi dengan ininya dia, nyemplungnya dia sekarang jadi tim kampanyenya Ganjar, apakah akan mendongkrak gitu. Jadi ada ya arogansinya juga di situ. Enggak, Bu Ellen. Dia itu Ya. udah jatuh ke dalam lumpur. Dia itu kan di kader PDI. Nah, sama PDI kan ditugaskan. Jadi mau nggak mau, dia harus bertugas. Maksudnya gitu. Jadi dia no choice. Ke satu. Kedua, nggak mungkin dia melepaskan kerjaan dengan gaji yang gitu tinggi. Cuman gitu aja. Pasti banyak janji-janji di belakang yang kita nggak tahu. Nah, menurut saya itu dia geblek. Mulutnya itu dijaga aja 2 minggu lagi. Just, shut your mouth. Pasti aman dia. Ini goblok dia tuh. Dikerjain tuh sama PDI dia itu. Dibuang ke ini. Maksudnya terminologi di Amerika itu kan itu. Throw him under the bus. Jadi dikorbankan dia. Tapi setidaknya Pak Andi, dia nggak bocengli. Dia nggak bolu, nggak bocengli, nggak bocuan. Ya kan? Dia tetap tahu diri. Seharusnya kan dia pindah aja kan ke PSI atau ke Golkar atau kemana kan? Pindah lagi aja ngikut sama Jokowi sama ini kan kroninya dia. Tapi karena dia sudah terlanjur diangkat sama PDIP jadi komisaris, ya dia harus tahu diri kan. Kan bilang dia bingung kan. Kalau Mestinya saya dia nolak. Karena kalau dia pindah lagi Pak, bocengli Pak. Pindah lagi tambah repot Pak Pol. Iya, namanya dia dipulihkan, nama dia kan dipulihkan oleh PDIP kan. Enggak kan dia udah dianggap sebagai bajing lompat dari dulu. Iya, tapi kan paling enggak dari penjara dia bisa karir politiknya bisa pulih kan gara-gara PDIP. Kalau terus dia lompat lagi dia membolui bocuan, bocengli Pak. Iya. Ya kan? Tapi dia
Ya, mestinya dia bisa menolak lah. Ini cuma tinggal 2 minggu lagi tuh terus semua Ya ngapain kalau menolak ngomong. itu memang dasar karakter Terocos. dia, yang karakter dia memang begitu. Cuman intinya Terocos. dia nggak lompat gitu loh Pak. Dia walaupun udah bagaimana ya udah terlanjur di sini ya udah kita telan gitu loh. Tugasin ya bodoh udah lah. dimakan. Cuman harusnya dia nggak usah terlalu banyak nyerang. Dia bisa mempromosikan Ganjar dengan cara yang lain daripada dia nyerang Prabowo sama Jokowi sama Gibran. Seharusnya kampanyenya dia itu jangan nyerang, intinya begitu loh. Kampanyenya dia itu Betul. angkat Ganjar aja sama Mahfud. Exactly. Nih hebat nih Ganjar nih, hebat nih Mahfud. Jangan menjatuhkan Prabowo sama Jokowi sama Gibran Betul. gitu maksudnya. Kamu jual kecap PDI aja, ngapain kecap Kamu orang? jual kecap saja, betul. Ya jangan busuk-busukin orang lain. Kecapnya orang lain dijelekin, ngapain lu kecap PDI aja yang kamu jual, mestinya kan gitu. Iya. Pak Paul, ini kok jadi malu nih, ada Cina yang goblok ini, kok jadi malu jadi Cina. Ada Cina goblok. Aduh. Ini ada Prasetyo dulu nih, kasih lewat Prasetyo. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.